Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rona Alfianti Rohmah, Sintia Nurbaiti Rahmadona, dan Titi Setiawati akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Menghargai Waktu dan Menuntut Ilmu. Sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya menghargai waktu dan menuntut ilmu. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya menghargai waktu. Dalam ajaran Islam, ciri-ciri seorang muslim yang diharapkan adalah pribadi yang menghargai waktu. Karena seorang muslim tidak patut menunggu dimotivasi oleh seseorang muslim yang lain untuk menghargai waktunya, sebab hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menghargai waktu tersebut. Ajaran Islam menganggap pemahaman terhadap hakikat menghargai waktu sebagai salah satu bentuk indikasi keimanan dan ketakwaan kita sebagai seorang muslim. Waktu merupakan karunia yang tidak bisa dibeli dibandingkan harta dan yang lainnya. Mengoptimalkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan modal kemanfaatan kehidupan di dunia maupun di akhirat, sehingga mewujudkan keselamatan bagi dirinya dan dilarang untuk menyia-nyiakannya. Terus selanjutnya yaitu pentingnya menuntut ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi manusia untuk menjalankan kehidupannya ke arah yang bermanfaat dan berguna bagi dirinya dan orang lain, sehingga ia selamat dunia dan akhirat. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, dewasa maupun tua, dimanapun dan kapanpun. Ilmu mempunyai kedudukan yang paling tinggi di dalam Islam. Karena itu, orang-orang yang berilmu menempati kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendekati kedudukan Nabi Muhammad SAW. Seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu agar akidahnya tidak tersesat, ibadahnya benar, dan perilakunya sesuai dengan syariat Islam. Menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap orang Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Poin selanjutnya adalah ayat dan hadis tentang menghargai waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa semua manusia akan mengalami kerugian, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali jika ia mau melaksanakan beberapa hal, yaitu beriman kepadanya dan melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintahkannya, berbuat baik untuk dirinya sendiri, dan berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian, hadis tentang menghargai waktu. Hadis-hadis Rasulullah SAW juga banyak memperingatkan betapa pentingnya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Misalnya, ketika Nabi SAW memperingatkan akan perlunya persiapan menghadapi waktu senggang, waktu muda, waktu kaya, waktu sehat, dan akhir selagi masih hidup, sehingga tidak menyesali ketika sudah sibuk, tua, miskin, sakit, dan bahkan sesudah mati. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa waktu adalah modal yang paling unik atau berharga yang tidak mungkin dapat digantikan dan tidak mungkin dapat disimpan tanpa digunakan, serta tidak mungkin mendapatkan waktu yang dibutuhkan meskipun dengan mengeluarkan biaya sedikit pun. Selanjutnya tema yang ketiga yaitu ayat dan hadis tentang menuntut ilmu. Adapun ayat tentang menuntut ilmu yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Inti dari kandungan Quran surat Al-Alaq 1-5 ini, yang pertama yaitu Islam memerintahkan agar kita belajar dan menulis serta mempelajari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan taraf kehidupan di dunia sebagai jalan menuju akhirat. Yang kedua, ilmu pengetahuan dapat diperoleh dengan cara membaca tanda-tanda kebesaran Allah atau dengan penelitian ataupun dengan membaca karya tulisan orang lain. Selanjutnya, hadis tentang menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik yang artinya, menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar, menceritakan kepada kami Hafs bin Sulaiman, menceritakan kepada kami Kasir bin Shinzir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu
fardu atas setiap muslim dan muslimah, dan orang yang meletakkan ilmu kepada selain ahlinya, maka ia seperti mengalungi babi dengan permata, mutiara, dan emas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Inti dari kandungan hadis riwayat Ibnu Majah ini yaitu seorang diwajibkan menuntut ilmu, baik yang termasuk ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedua, Allah SWT sangat membenci umat yang memelihara kebodohan karena setiap insan diberi potensi yang sama untuk melawan kebodohan. Tema yang terakhir yaitu implementasi menghargai waktu dan menuntut ilmu. Yang pertama, implementasi menghargai waktu. Orang yang dapat memanfaatkan waktu akan mampu melesat terbang dalam waktu singkat. Sedangkan orang yang tidak menghargai waktu, meskipun dia diberikan waktu lebih lama dari biasanya, dia akan tetap berjalan di tempat. Selanjutnya, contoh implementasi menghargai waktu dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, pandai untuk memanfaatkan waktu. 2. Melatih rasa kepedulian. 3. Pekerjaan tidak menumpuk. 4. Mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan tepat waktu. 5. Tidak menunda-nunda hal yang bisa dilakukan secepatnya. 6. Tidak menggunakan waktu luang untuk hal yang tidak penting. 7. Menggunakan waktu luang untuk hal yang baik. Poin implementasi menuntut ilmu. Ilmu pengetahuan menjadi satu hal yang sangat penting yang dimiliki setiap insan dalam melangsungkan hidup di dunia sebagai sarana untuk membantu akal, pikiran dalam mewujudkan perannya sebagai pembeda antara makhluk berakal dan makhluk yang tidak berakal. Adapun implementasi menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Memanfaatkan masa muda untuk menuntut ilmu. 2. Menampakkan kesungguhan dalam belajar baik dari luar sekolah maupun di dalam sekolah. 3. Rela mengeluarkan biaya untuk tercapainya suatu ilmu yang mereka inginkan. 4. Rajin menghadiri majelis ilmu. 5. Gemar bergaul dengan orang-orang yang lebih pandai dan soleh tentunya. Dan yang terakhir, memanfaatkan waktu longgar untuk membaca buku, untuk menambah ilmu-ilmu yang seharusnya didapatkan oleh setiap insan di dunia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari presentasi kami kelompok 8. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.